Roland bingung. Laporan apa? Kontrak apa? Dia tiba-tiba diseret ke pesawat pagi ini untuk perjalanan bisnis dadakan, jadi dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan Trevin. Namun setelah bekerja dengan Trevin selama beberapa tahun, Roland cukup mengenal bosnya. Melihat senyum Trevin yang tenang dan tatapan tajam Kalila, ia dengan cepat menyesuaikan diri dan ikut bermain. Saat Kalila menatapnya ia langsung berkata, "Ya, ada banyak urusan mendesak di sana. Presiden sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi dia harus mengunjungi negara M untuk mengawasi segalanya secara langsung." Mendengar perkataan asistennya, Kalila tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di kursinya dengan ekspresi datar. Penerbangan hanya memakan waktu 6 jam, dan Kalila memperkirakan bahwa setibanya di negara M, ia tidak akan banyak bertemu dengan Trevin karena pria itu pasti akan sibuk dengan pekerjaannya. Kalila cukup tenang meskipun kehadiran Trevin di pesawat cukup mengejutkan. Ia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, tetapi itu tidak masalah. Apakah Trevin benar-benar memiliki urusan penting atau tidak, itu bukan urusannya. Selama mereka tidak saling mengganggu, semuanya baik-baik saja. Perjalanan awalnya berjalan lancar, tetapi di tengah penerbangan, pesawat mengalami turbulensi hebat, membuat pesawat berguncang dengan keras. Kalila yang sedang hamil merasakan mual yang luar biasa. Kegelisahannya meningkat, dan tanpa sadar ia menoleh ke arah Trevin. Namun saat menyadari bahwa pria itu sudah menatapnya sejak tadi, ia buru-buru memalingkan wajahnya. Kalila tidak tahu kenapa, tetapi dalam situasi seperti ini ia merasa beruntung karena Trevin ada bersamanya. "Kalila, kau tidak enak badan?" tanya Dione yang menyadari wajah Kalila yang mulai pucat. Kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Kalila menggelengkan kepala pelan. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Namun tatapan yang begitu intens dari samping membuatnya merasa tidak nyaman. Ia akhirnya menutup matanya, berusaha mengabaikannya. Dione tentu saja menyadari hal itu. Ia duduk di antara mereka berdua, ia menoleh ke arah Trevin dan melihat kelembutan serta kasih sayang dalam tatapan pria itu. Sebagai seorang wanita yang juga pernah mengalami cinta, Dione tahu betul bahwa Trevin benar-benar mencintai Kalila. Sebagai seorang ibu, ia hanya berharap agar keduanya bisa hidup bahagia bersama. Ia merasa bahwa mereka masih saling mencintai begitu dalam. Mereka tidak seharusnya bercerai seperti ini. Dione mulai berpikir ulang. Jika memang mereka masih memiliki perasaan, mungkinkah ada jalan lain selain perpisahan? Ia melirik Kalila lalu Trevin, sebelum menghela napas panjang. Kedua anak ini keras kepala dan sulit dimengerti. Mereka sudah dewasa, dan mungkin ia tidak seharusnya ikut campur lebih jauh. Pesawat akhirnya tiba di negara M pada malam hari. Dione dan Kalila telah memesan hotel untuk menginap. Setelah turun dari pesawat, mereka berjalan bersama. Sesekali Dione dan Trevin berbicara, sementara Kalila tetap diam, seolah tidak ada di sana. "Bu, aku punya rumah di sini. Lebih baik ibu tinggal bersamaku, lebih nyaman dan lebih mudah untuk bepergian," saran Trevin dengan ramah. Dione sedikit bingung. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelesaikan hubungan antara Kalila dan Trevin. Jika mereka tinggal di rumah Trevin, mungkin itu bisa memperbaiki keadaan. Namun bagi Kalila, ini pasti terasa sangat canggung. Saat Dione hendak berbicara, Kalila langsung menyela, "Bibi, tidak perlu bimbang. Aku akan pergi ke hotel saja. Kalian bisa tinggal bersama. Aku tahu jalannya." "Tidak merepotkan sama sekali," jawab Trevin cepat. "Aku bisa menjemputmu dan mengantarmu kemanapun kau mau. Aku juga mengenal tempat ini dengan baik. Aku bisa menjadi pemandu wisatamu, menunjukkan tempat-tempat menarik yang bisa kau kunjungi." Kalila menatapnya curiga. "Bukankah kau datang ke sini untuk bekerja? Sejak kapan seorang CEO begitu bebas?" Trevin tersenyum dan menjawab santai, "Ibu dan istriku adalah prioritas utama. Wajar saja jika aku meluangkan waktu untuk mereka, meskipun aku sangat sibuk." Mendengar kata istri, wajah Kalila langsung memanas. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya, merasa tidak nyaman. Dalam hati ia mendengus kesal. Dione tersenyum. "Kalau begitu semuanya sudah beres. Kita bisa tinggal di rumah Trevin dan tidak perlu repot bolak-balik." Kalila buru-buru berkata, "Aku tidak akan pergi." Dione meraih tangannya dengan lembut dan berkata dengan senyum penuh arti, "Ayolah sayang. Trevin pasti akan sangat sibuk. Kita bisa lebih santai tanpa harus repot berpindah tempat." Kalila menatap Trevin dengan kesal. Namun bukannya merasa terganggu, pria itu justru tampak puas.
Segalanya berjalan sesuai rencananya. Roland yang mendengar percakapan mereka sepanjang jalan hanya bisa diam. Bekerja dengan Trevin selama bertahun-tahun membuatnya semakin terbiasa dengan segala rencana tak terduga bosnya. Tidak peduli seberapa aneh atau mengejutkan ucapan Trevin, ia selalu bisa beradaptasi dengan cepat. Saat mereka keluar dari bandara, seorang pria parubaya sudah menunggu untuk menjemput mereka. Ia tersenyum ramah dan segera membantu membawa barang bawaan mereka. Ketika Kalila hendak berbelok ke kursi penumpang depan, Dione dengan cepat melangkah lebih dulu dan menduduki kursi itu. Ia bahkan menutup pintu dengan gerakan cepat, membuat Kalila terdiam. Trevin yang melihatnya hanya tersenyum puas. Ibu sangat bijaksana, katanya memuji. Tentu saja, jawab Dione dengan ekspresi bangga. Kalila tidak punya pilihan selain duduk di kursi belakang bersama Trevin. Sepanjang perjalanan, suasana di antara mereka terasa sunyi. Hanya Dione dan Trevin yang sesekali bertukar kata, sementara Kalila hampir tidak berbicara. Ia terus menatap keluar jendela, tetapi pikirannya kosong. Pemandangan di negara M memang indah, tetapi saat ini ia tidak bisa benar-benar menikmatinya. Di dalam mobil yang sempit itu, Kalila menyadari sesuatu. Aroma tubuh Trevin begitu familiar. Itu adalah parfum yang pernah ia pilih untuknya. Namun yang mengejutkannya, Trevin benar-benar menggunakannya. Dulu ia tidak pernah memakainya. Ketika Kalila pertama kali memberikannya, Trevin hanya bercanda bahwa dia akan menggunakannya suatu hari nanti. Tetapi selama ini, dia tidak pernah benar-benar menyemprotkannya. Jalan di sini tidak begitu mulus. Mobil melewati beberapa tikungan tajam, membuat tubuh mereka tak bisa menghindari saling bersentuhan. Setiap kali mereka bersenggolan, Kalila segera menjauh. Namun Trevin hanya tersenyum kecil seolah menikmati situasi itu. Kalila merasa kesal tapi tidak bisa berkata apa-apa. Yang lebih menjengkelkan lagi, Trevin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih jemarinya. Kalila spontan mencoba menarik tangannya kembali, tetapi Trevin menggenggamnya erat, seolah-olah itu adalah hal paling alami di dunia. Sementara itu, dia tetap berbincang santai dengan Dione, seakan tidak terjadi apa-apa. Dione dan Trevin terus mengobrol, mengenang perjalanan-perjalanan sebelumnya. Dione pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya, jadi ada banyak kenangan yang mereka bagi. Saat mobil akhirnya berhenti di depan sebuah villa di tengah kota, Kalila menatap bangunan itu dengan takjub. Villa itu tidak terlalu besar, tapi tampak elegan dan dikelilingi pepohonan tinggi yang membuat suasana terasa lebih damai dan indah. Seorang sopir membantu mereka membawa barang bawaan ke dalam rumah. Dione memandangi villa itu dengan penuh kekaguman. Keren sekali punya rumah di sini. Kenapa dulu aku tidak pernah berpikir untuk membelinya? Trevin tersenyum santai. Kalila menyukai tempat ini, jadi aku membelinya untuknya. Sebenarnya ini adalah hadiah ulang tahunnya, tapi aku belum sempat memberikannya. Dione tampak sedikit terkejut, sementara Kalila hanya terdiam. Dia ingat, dulu Trevin memang pernah berjanji untuk membelikannya rumah di sini. Tapi setelah sekian lama, dia mengira janji itu sudah dilupakan. Ternyata Trevin masih mengingatnya. Saat mereka masuk ke dalam, seorang pengurus rumah tangga mengantarkan barang bawaan mereka ke kamar. Namun sesuatu yang langsung menarik perhatian Kalila adalah barang-barangnya yang dibawa ke kamar tidur utama bersama dengan barang-barang Trevin. Dahi Kalila berkerut. Ini pasti disengaja, batinnya. Dione mengambil dompetnya dan buru-buru menuju kamar tamu, meninggalkan Kalila berdua dengan Trevin. Merasa tidak nyaman, Kalila segera masuk ke kamar untuk mengambil kopernya. Dia tidak ingin tidur sekamar dengan Trevin. Begitu keluar, dia melihat Trevin sudah berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi santai. Kalila melanjutkan langkahnya, menyeret koper dengan tegas. Namun Trevin tidak bergerak dari tempatnya. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin pindah ke kamar lain, kata Kalila dingin. Trevin mengangkat bahu. Tidak ada kamar lain yang siap. Yang lainnya masih kosong tanpa perabotan. Kalila mendengus. Mana mungkin rumah sebagus ini belum dilengkapi furnitur. Kalau begitu aku bisa tidur dengan bibi, tambah Kalila dengan tegas. Ekspresi Trevin langsung berubah. Dia lebih suka berdesakan dengan Dione daripada berbagi kamar dengannya. Saat Kalila hendak melangkah pergi, Trevin tiba-tiba menarik pergelangan tangannya, mendorongnya ke dinding, lalu tanpa peringatan, Trevin mengecup bibir Kalila. Kecupan itu begitu dalam dan menuntut, seolah-olah menyalurkan semua emosi yang selama ini ia tahan. Kalila terkejut, tubuhnya menegang.
Ia tidak menyangka Trevin akan menciumnya begitu tiba-tiba. Namun yang anehnya, tubuh Kalila malah merespons secara alami. Istriku, bisik Trevin di sela-sela ciuman mereka, jangan tinggalkan aku ya. Kita akan bersama selamanya. Kalila tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Semua emosinya bercampur aduk memenuhi dadanya, hingga akhirnya air mata jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Trevin merasakan pipinya yang basah. Dia berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan penuh perasaan. Apakah aku benar-benar begitu buruk? 1 jam kemudian, Kalila menarik selimut, membungkus dirinya dengan malu dan kesal. Si brengsek itu masih berbaring santai di sampingnya, memeluknya dengan puas. Kalila mendorongnya dengan marah. Minggir dariku. Trevin menghela napas dramatis, menatapnya dengan ekspresi menyedihkan. Setelah memanfaatkan aku, kau mau meninggalkanku begitu saja istriku. Kalila benar-benar tidak bisa memahami bagaimana Trevin tiba-tiba berubah menjadi pria licik seperti ini. Dia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan kasar, mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Trevin sebelum bergegas ke kamar mandi. Saat melihat pantulan dirinya di cermin, wajahnya memerah. Semua ini terjadi begitu cepat, dan dia benar-benar lelah setelah perjalanan panjang ditambah kejadian tadi. Saat akhirnya keluar, Trevin sudah rapi dan sibuk membongkar barang bawaannya. Kalila melotot tajam. Ketika mengingat kegilaan yang terjadi barusan, dia merasa semakin marah dan malu. Tanpa berpikir panjang dia keluar dari kamar lalu mencari Dione. Dione sudah berada di ruang tamu, tersenyum saat melihatnya. Kau turun cepat sekali. Kupikir aku harus menunggu lebih lama. Kalila pura-pura tidak mendengar. Apa yang ingin bibi makan? Aku bisa memasakkannya. Dione menggeleng. Tidak usah repot-repot. Aku tahu restoran enak di dekat sini. Ayo kita makan di luar. Kalila mengangguk, merasa itu ide yang bagus. Namun Dione melirik ke arah tangga dan berkata, mari kita tunggu Trevin. Dia pasti juga lapar. Wajah Kalila memanas. Dengan cepat dia berkata, tidak perlu. Dia sudah kenyang. Dione menaikkan alisnya, menatapnya dengan ekspresi menggoda. Oh, apa yang dia makan di atas? Kenapa dia memakannya sendirian? Bibi, Kalila berteriak kesal. Wajahnya semakin merah. Dione tertawa kecil, tidak berniat mengolok-oloknya lebih lama. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi di atas sana. Bahkan jika pintunya tertutup rapat, suara mereka masih bisa terdengar sampai lantai bawah. Saat Trevin akhirnya turun, dia sudah mengenakan pakaian kasual yang membuatnya terlihat lebih muda dan santai. Dione tersenyum puas. Trevin, kau terlihat sangat tampan dengan pakaian seperti ini. Kau harus lebih sering mengenakan pakaian kasual. Kalila hanya memutar bola matanya. Bagaimana bisa pria ini berpura-pura begitu sopan di depan ibunya, sementara di atas tadi dia benar-benar seperti iblis. Sekarang Kalila mulai curiga, apakah semua ini sudah direncanakan oleh Dione dan Trevin? Pikirnya, Trevin berjalan mendekati Kalila dan bertanya, apa yang ingin kamu makan malam ini? Ada banyak restoran di sekitar sini, hidangan lokalnya enak sekali. Kalila masih merasa malu dengan apa yang terjadi di atas tadi, jadi dia enggan berbicara dengannya. Trevin pun bertanya pada Dione, lalu kembali bertanya pada Kalila, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke restoran keluarga terdekat. Setelah semua setuju, mereka keluar menuju mobil, dan Trevin mengantar mereka ke restoran. Di sepanjang perjalanan, Kalila memikirkan cara untuk berbicara dengan Dione dan mencari alasan agar bisa pergi ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Trevin. Setelah sekitar setengah jam berkendara, mereka tiba di restoran yang dipilih Trevin. Restoran itu menyajikan hidangan lokal autentik dan memiliki suasana yang romantis. Bu, besok ibu mau kemana? Aku cukup mengenal tempat ini. Aku bisa menemani ibu berkeliling sebagai pemandu wisata, kata Trevin dengan antusias. Padahal sebenarnya dia tidak terlalu mengenal tempat ini. Dia hanya menjalankan rencana yang sudah dipikirkannya sebelum datang ke sini. Dione melirik Kalila yang tampak tenggelam dalam pikirannya dan tersenyum. Tidak perlu, aku sudah beberapa kali ke sini, jadi cukup familiar dengan tempat ini. Aku akan mengajak Kalila jalan-jalan besok. Jika Kalila terus ditekan, dia mungkin akan merasa tidak nyaman, jadi Dione memilih untuk memberinya ruang. Trevin menyadari kalau dia terlalu terburu-buru, jadi dia harus menyesuaikan pendekatannya. Kalila mendengus pelan dan berkata, tidak usah khawatir soal kami. Kamu sendiri besok mau kemana? Bukankah kamu datang ke sini untuk bekerja? Trevin tersenyum. Jadwalku padat,
Tapi aku tetap bisa menghabiskan waktu bersama kalian berdua tanpa menunda pekerjaanku. Kalila mendengus dalam hati. Apa dia tidak mengerti bahwa dia sama sekali tidak ingin Trevin menemaninya? Kenapa? Apa perusahaanmu akan bangkrut? Biasanya aku susah sekali bertemu denganmu, tapi sekarang tiba-tiba kamu punya banyak waktu untuk berkeliling dengan kami. Begitu kata-kata itu keluar, Kalila sedikit menyesal. Seolah-olah dia mengeluhkan suaminya sendiri. Trevin justru tersenyum puas. Aku tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Mendengar itu Kalila hanya bisa diam. Tidak peduli apa yang dia katakan, Trevin tetap akan bersikap seenaknya. Dione melirik Trevin, terutama bekas ciuman di lehernya, lalu tersenyum samar. Kalau kamu sudah menyelesaikan pekerjaan, habiskan lebih banyak waktu bersama Kalila. Kalila merasa seperti dikhianati. Dione buru-buru menambahkan, aku masih punya beberapa teman di sini, jadi biar Trevin menemanimu. Aku takut kamu bosan dengan orang-orang tua sepertiku. Dione berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk membuat hubungan mereka semakin dekat. Lagi pula mereka masih tidur bersama, dan itu pertanda baik. Trevin sangat bersyukur kepada ibunya. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Kalila melotot ke arah Trevin. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Lagi pula aku juga ingin pergi ke suatu tempat, jadi kamu tidak perlu repot-repot. Dione tersenyum. Sayang, kalian belum sempat bulan madu. Ini saat yang tepat. Kalila langsung tertekan mendengar kata-kata itu. Kenapa sekarang? Apa gunanya bulan madu seperti ini? Tanyanya dengan nada frustasi. Kita bisa menikah lagi, kata Trevin dengan serius. Dia benar-benar ingin menikah lagi dengan Kalila. Dia menyesal karena dulu terlalu keras kepala dan membiarkan perceraian terjadi. Sekarang, dia tidak ingin melepaskannya lagi. Wajah Kalila langsung muram. Trevin menyadarinya dan ikut merasa kesal, tapi tidak ada yang berbicara lagi. Untungnya Dione berada di antara mereka. Setelah makan, Trevin mengajak mereka melihat pemandangan malam. Mereka sempat singgah sebentar lalu kembali ke villa. Sepanjang perjalanan, Kalila tidak tertarik untuk berbicara. Trevin juga tidak dalam suasana hati yang baik, jadi mereka berdua hanya diam. Dione awalnya berharap perjalanan ini bisa membuat mereka lebih akrab, tapi melihat keduanya tidak tertarik, dia pun tidak ingin memaksakan. Kalila, sebenarnya Trevin sangat mencintaimu, hanya saja ada terlalu banyak kesalahpahaman di antara kalian. Sekarang semuanya sudah berlalu, kalian bisa menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Lagi pula kalian sudah punya anak. Kalila menggigit bibirnya, bahkan jika dia tahu semua itu, dia tidak ingin menyakiti Trevin. Sebesar apapun perasaannya, dia tidak berani bertaruh. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kalila takut tidak akan bisa mempertahankan bayi ini. Jika Trevin tahu bahwa nyawa anak mereka harus ditukar dengan nyawanya sendiri, apakah dia masih akan mencintainya? Bisakah mereka melewati ini bersama? Aku tahu apa yang sedang Bibi rencanakan. Tapi aku tidak ingin membicarakan ini lagi, kata Kalila dengan suara datar. Dione hanya bisa menghela napas. Dia hanya ingin melihat mereka bahagia, tapi sepertinya dia sudah terlalu tua untuk ikut campur. Setelah mengobrol sebentar, Dione berpamitan dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kalila pun mengucapkan selamat malam. Saat kembali ke kamar, Kalila melihat ruangan itu sudah dirapikan. Kekacauan yang mereka buat di sore hari sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya langsung memerah saat mengingat kejadian tadi. Dia menoleh dan melihat Trevin berjalan masuk. Dengan ekspresi kesal dia berkata, "Kau, tidurlah di kamar lain." Trevin menatapnya dengan santai. "Ini kamarku. Kenapa aku harus pindah ke kamar lain?"